Bener cok, lu muka lu nih kayak di gini nih diraba. Oke, balik lagi di Sertalmis, cerita tentang hal mistis, di mana kalian bisa mendengarkan cerita atau bercerita tentang hal mistis. Dan tentunya gue membawa narasumber yang berbeda dengan cerita yang berbeda seperti biasanya. Mungkin buat teman-teman yang menonton ini udah nggak asing kalau ngeliat wajahnya gitu ya kan. Siapa lagi kalau bukan Iwa Kartiwa. Sehat, Pak? Alhamdulillah bro, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, sehat sehat. Kesibukan apa nih? Kesibukan saat ini kita ya alhamdulillah masih kerja walaupun di masa pandemi ini target naik turun lah. Iya, target di omset di pabrik lah ya. Iya. Mudah-mudahan lancar terus dalam Amin masalah amin amin. pekerjaan. Amin, So, amin. gua ngajak lo buat kesini karena kan yang gua tahu lo mempunyai cerita tentang hal mistis ya kan. Ini ada cerita mistis tuh banyak di ya yang gua alamin lah. Ah, Baik itu di tempat kerja ataupun di rumah ataupun dia di tempat nongkrong. waduh banyak deh tonton. Jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau ngomongin tentang hal mistis nih ya, Mm-mm. sebelum gua ngedenger cerita lu dulu, lu percaya nggak sih tentang hal mistis tersebut? Wah, sangat percaya. Percaya? Karena apa yang gua alamin selama ini nih, Eh, ya gua ngeliat gitu, gua ngerasain. lu ngerasain ya? Iya. Apa yang orang-orang bicarain, gini 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 gini, ada misalkan pocong, misalkan gini gini loncat-loncat ya, gua pernah lihat gitu. Oh, lu pernah lihat? Pernah. Oh, teman-teman makin penasaran dia kan. Longga-longga udah yang katanya mah kayak macam wanita-wanita Belanda atau apalah gitu gua udah Pernah lu ya berarti ya, pernah. pernah ngalamin hal tersebut ya. Pernah lah. Oh, gue juga makin penasaran dia kan. Kalau boleh tahu ya kan, Mm. awal kronologi pertama kali yang lu alamin tentang hal mistis tuh di mana sih dan tahun berapa gitu? Kalau masalah tahunnya sih gua nggak tahu ya. Cuma dulu nih, dulu pas gue nongkrong, gue balik nongkrong itu malam Jumat persis. Gue nyariin bocah mau nongkrong, gue nyari ini bocah di mana ya kan. Udah bocah katanya di rel. Kan emang rumah gue tuh di deket rel ya. Iya, Kan? ya udah udah. Deket rel. Gue penasaran dong ya kan. Gue di rel nih mau bocah kumpul, gue samperin ceritanya tuh ke rel. Malam-malam malam Jumat lagi setan, emang kurang ajar. Gue jalan samperin, gue bis nongkrong juga di tempat lain. Gue dateng nih ceritanya ke tongkrongan gue yang satu lagi, samperin ke rel. Dari ujung rel sampai ke ujung rel ya ibaratnya kurang lebih 1 kilo lah lebih. Gue cariin tuh bocah kagak ada, gue dibohongin. Nggak ada pas lu lihat. Nggak ada bocahnya. Tapi dari jarak jauh kelihatan gitu. Kelihatan emang, maksudnya kayak lambayan HP. Nah HP Iya. kan suka dinyalain tuh kalau di tempat gelap dingin. Oh ya, cahayanya lah ya. Cahayanya Ah. dikasih lihat. Emang sebelumnya ada kejadian di rel ini, ada yang lompat dari flyover. Oh iya iya iya. Nah, masih inget kan yang kalau yang kayak gitu? Iya, masih. Orang-orang Cikaret pasti tahu lah itu mah. Iya ya, buat Orang-orang Cikaret pasti tahu soal itu. buat para pendengar ya atau penonton yang di Serta Almis mungkin iya, tahu ya, khusus wilayah Cikaret atau ya, Cibinong lah. Gue samperin temen gue katanya di rel, gue jalan, gue lewatin tuh yang tempat si orang lompat ini ya kan. Gue lewatin, gue sampai ke ujung terus sampai hampir ke Cibinong lah, hampir ke stasiun. Gue balik lagi ceritanya. Kisaran itu jalan kaki lumayan jauh lah, hampir setengah jam gue balik. Nah pas perjalanan gue ke arah rumah nih yang kagak enak. Kan emang yang katanya lompat dari atas layang ini pakai tongkat nih ya kan. Oh iya, aki-aki ya. Yang aki-aki. Nah iya. ya itu berasa ada yang ngikutin gue. Tak tak tak. Wah gue lihat, gue biasa nih maksudnya, belum gue lihat, gue masih belum berani. Gue diem, nah suara itu hilang. Pas gue jalan lagi, tak 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 tak, gue makin merinding di situ, bulu kuduku bangun semua. Pas gue tengok, kagak ada nih di belakang orang. Bayangin tuh lu tengah malam sendirian, gimana Iya. kagak iseng? Maksud gue pas lu nengok nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Tapi jelas banget gitu Suaranya ada. suara gitu. Iya. Gila, gak kebayang sih. Terus
Itu kayak orang bawa bambu kan, kalau misalkan kakek-kakek bawa bambu tok tok bunyi lah ya kalau Ah, pakai tongkat begitu. Gue jalan terus ya kan ke rumah. Gue sampai rumah tuh, sampai depan rumah masih diikutin. Sampai gue masuk pintu nih, maksudnya masuk ke rumah, buka pintu, itu masih tak 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 tak. Waduh, ini mah bener kagak beres. Agak beres. Selang berapa lama tuh gue ke kamar mandi dulu, bersih-bersih. Habis bersih-bersih apanya tuh ini bersihin? kaki. Oh, kaki. Kaki Iya. cuci muka, saya sikat gigi ya kan. Mau Iya. tidur ceritanya, mesti istirahat. Masih kedengeran nih suara. Gue penasaran, gue buka pintu. Gue keliling rumah, tetep nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada suara itunya, nggak ada. Nggak Maksudnya suara itu masih ada. Masih ada, cuma orangnya ini nggak ada gitu. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Setelah kejadian itu gue sakit men 3 hari. Tapi beneran nggak ada itu. Beneran nggak ada. Setelah kejadian diikutin mungkin ya, mungkin Iya. diikuti tidak kayak itu. Lu 3 hari setelah itu sakit. Ya sehari setelah itu gue sakit selama 3 hari. Oh iya, Iya. maksud gua gitu. Pas gue ya istilahnya diobatin lah ya sama orang yang adaan ilmunya maksudnya lebih tinggi. Ya emang katanya diikutin, nempel ya. Nggak tahu kenapa. Terus gue ditanya tuh, kok bisa diikutin? Gue jelasin kejadiannya, kronologinya. Gue malam-malam nyari bocah tongkrongan, dibilang di rel. Udah dari ujung ke ujung nyamperin. Emang gue sempet istilahnya mah kagak permisi gitu. Ya namanya di rel, ngapain gue permisi, kagak ada orang sama sekali gitu. Iya, benar. Berarti kan dari sini kita bisa belajar ya, pengalaman yang Iwa alamin ini, ya tata krama kita tuh nggak di sesama doang. Iya, Benar. benar. Karena di lingkungan kita, di sekitar kita tuh banyak yang mungkin nggak lihat kasat mata gitu ya kan. Dalam artian kita dimanapun posisi, dimanapun kita berada, kita harus punya tata krama, sopan santun ya kan. Bukan berarti kita meyakini dia ada. Emang yang diyakini nggak ada tuh kerasa gitu ya kan. Kerasa. Kalau orang yang nggak percaya kayak gitu ya silahkan aja. Maksudnya yang kagak larang, itu hak di mereka gitu. Ya karena kan mungkin mereka belum ngalamin juga gitu ya kan. Terus Sebenarnya gue cerita begini pun gue gak ngerasa ngerinding lagi nih. Gue soalnya gimana ya, gue udah pernah ngerasain, gue ya keingetan hal kayak gitu lagi, gue iseng lagi gitu. iya sih, Pak. Terus Itu. setelah lu diobatin tuh, Udah, gue nggak pernah main kerel lagi. Gue misalkan nanya bocah, di mana lu, ngopi dong, gue di rel nih, gue kagak pernah gue samperin lagi. Gue ngerti yang udah pelajaran gue itu soalnya. iya Gue bener-bener sih. diikutin, gue sakit 3 hari anjir. Tapi kan biasanya, Wak, kalau misalnya ada setan atau hantu yang mengikuti kita, Ya. ya udah ngerokok dulu, santai aja. Terus? Kita sambil nyantai kok. Biasanya tuh dia ingin menyampaikan pesan. Oh biasanya mah ada, cuma kalau yang kemarin yang kata gue 3 hari itu ya emang nggak ada, emang karena guanya nggak permisi gitu, dia ngerasa nggak dihargain. Gue juga nggak tahu entah kenapa gue yang ketempelan gitu. Tapi kalau hantu zaman sekarang sih menurut gue emang udah nggak dihargain sih. Emang ngeliat konten-konten di YouTube tuh pada kurang ajar sama setan. Bener, udah minder kayaknya karena Iya. setan buat godain orang-orang tuh. Gala kuntil anak apa leak yang kepalanya doang itu dikarungin. Gue ngeliat di konten, astagfirullah. Itu Ini ya- setan ya- kagak ada harga dirinya. Iya bener, udah bener-bener nggak ada derajatnya sama sekali. Iya. Saking dibikin konten mungkin "Anjing, ini orang yang pura-pura jadi setan digituin, gimana gue yang mau nakutin dia gitu ya kan?" Iyalah, benar. Jadi dia udah minder duluan gitu ya kan. Tapi mudah-mudahan cerita yang Iwa alamin ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua aja, dimanapun ya. Iya, dimanapun kita berada kita harus selalu permisi lah. Istilahnya kalau kita lewat tempat sepi pun ya minimal kalau lagi bawa kendaraan motor klakson lah. Klakson ya. Coba tadi godain gitu ya kan. Iya. Itu berapa kali lu alamin ya? Iya, itu inget gua tuh SMA kelas 2 apa kelas 3 gitu. Oh, Zaman berarti sekolah, masih zaman sekolah. zaman sekolah ya. Kalau gue masih inget tuh gue abis nongkrong sama temen sekolah para wanita aja. Anjay, wanita ya. Pantesan udah gituin ya kan. Itu efeknya sih kayaknya ya kan. Aduh. Setelah itu lu diobatin tuh ya. Diobatin. Setelah kena 3 hari sakit itu diobatin sama kiai atau ustadz lah ya.
Nggak enak cok, ketempelan begitu berat. Berat Apa ya? sih namanya ini? Udah, Bahu ya. Bahu. Bukan mikul keluarga kan berarti. Bukan. Itu mah beda lagi itu mah. Beda lagi ya kan. beban keluarga. Aduh. Beda lagi. Beda lagi itu mah cok. Biasanya kan ada yang merasa berat tapi bukan hantu, tapi beban. Beban keluarga. Beban hidup. Iya, beban hidup benar. Itu berapa kali lu alamin ya? Itu Serem. pertama kali. Cuma yang kemarin juga tuh gue belum lama kejadian pas sebelum gua tipes. Ada lagi nih? Ada lagi Belum lama nih. belum, itu yang ngalamin bukan cuma gua aja ya, di tempat kerja, di toko, ini mah di toko sambil ngerokok ya. Ngerokok dulu, santai dulu. Nah ini yang di tempat kerja nih bukan cuma gua doang yang maksudnya yang lihat, yang ngerasa, bukan cuma gua doang. Oh, ada beberapa teman lu juga yang ngerasain. Orang kantor juga cok. Oh iya. Orang kantor, terus pekerja proyek ngerasain apa yang gua rasain. Pertamanya tuh toko dibikin gudang dulu sebelum dijadiin toko ya. Gedung kosong terus dibikin gudang, setelah itu baru dibikin toko. Nah pas akhir bulan kan biasanya kalau di gudang itu ada SO ya, stock of name. Sebelum stock of name di tanggal 25, 26, 27 itu biasanya gue ngerapihin barang-barang yang mau di stock of name. Gue naik nih ceritanya ke lantai 2. Astagfirullahaladzim, itu mah bener-bener cok, muka lu nih kayak digini nih, diraba. Gila. Serius, gue berani demi Allah. Ada Al-Quran juga gue berani, sumpah. Jangan. Duh, beneran kayak diraba gitu. Iya, beneran. Gak kebayang aja. Seriusan. Itu rumah kosong kan sebelum. Mungkin memang karena faktor itu juga ya. Mungkin karena faktor itu juga. Terus entah gue juga kurang ngerti dan namanya perusahaan makan ya, namanya sembrono gitu kan. Serem tuh ya, maksudnya saking ngerasa kayak diraba gitu ya. Iya, parah. Orang nih penjaga tokonya pas waktu mau maghrib lah ya, jam 5:30 nggak dengar ada yang ajan sama komat. Pagi, Sore, malam. sore. Gitu. Oh, sore. Petang lah ya. Oh iya. Padahal maksudnya belum masuk waktu ajan gitu. Dia nanya sama gue gini, di sini ada musola gak? Gitu. Di daerah sini mah nggak ada musola, Neng. Oh ya, yang nanya cewek nih. Cewek penjaga tokonya. Kenapa emang? Kagak. Barusan gue ngedengar ada yang ajan terus sholat berjamaah gitu. Udah positive thinking aja, gue bilang gitu ya kan. Kita mah biasa aja kerja, nggak usah mikir yang aneh-aneh takutnya. Namanya perempuan kan ya rawan. Nah gue positif thinking aja, gue naik lagi lanjutin kerjaan gue. Sama cowok gue juga gitu. Ngerasain gue bisa ngerasain tuh ya, gue turun, gue saking takutnya gue merinding tuh turun. Si teteh itu baru nanya sama gue, si yang jaga toko. Anjir, kata gue, kalau gue tahu dari awal gue nggak bakalan naik lantai 2 atau lantai 3. Oh, jadi lu sebelumnya naik duluan sebelum si perempuan ini ngomong. Iya. Emang sialan tuh siapa namanya? Wah, gue nggak tahu, udah tuh cewek nyebelin banget tuh gue kesel banget. Terus pas turun lu ngerasain lagi? Gue ngerasain lagi kan tuh ya, gue naik. Nah pas di lantai 3-nya tuh baru gue ngibrit, gue kagak kemana-mana, langsung pakai baju, langsung pakai jaket, maksudnya pakai sepatu, ambil helm, pakai tas, cabut gue langsung balik. Lagi keadaan kerja? Iya. Cabut gue. Saking parnonya ya. Buset cok, lu gimana kagak parno? Di lantai 2 lu baru naik, kayak diraba begini, maksudnya pipi lu ya kan, muka gitu. Lu turun saking takutnya. Nah pas sudah ngedengar cerita begitu, ngecoba memberanikan diri naik lagi ke atas, malah ditongolin. Gimana kagak inian anjing? Ngelihat secara langsung gitu. Iya, di lantai 3 itu. Di lantai 3 pas mau ke, kan ada dak lagi tuh ya, balkon gitu. Nah di tangga situ. Nah gue nggak ngomong apa-apa karena gue takut si cewek ini panik juga. Cuma dia pas gue ngeliat ekspresi gue kayak gitu pucat, dia heran kali. Dia heran, panik tuh berdua. Lu kenapa cerita nih bilang gitu.
Kagak, gue nggak kenapa-napa, gue pengen balik, gue udah jam pulang, padahal belum jam pulang, gue masih lama jam kerja gue. Udah gue langsung cabut. Nah selang gue beres dari itu, misalkan hari ini kan kejadian gue tanggal 25. Nah tanggal 26 nya leader gue nih. Gue pas di tanggal 25 lu ditongolin tuh. Iya. Itu bentuk rupanya kayak gimana tuh? Serem cok, hitam doang di atas malah. Maksudnya rambutnya panjang. Gue rambut panjang. Nah tanggal 26 nya leader gue yang gantian nih. Gue disuruh, wah lu gantian dah, lu lagi sana ngerapin. Nggak ada pak, gue di pabrik aja, gue nggak mau di toko, males gitu, capek. Itu mas padahal cuma alasan gue doang. Gue lagi beres-beres jam 9 malam apa jam 8 malam gitu, gue lupa deh. Nelfon gue, anjing gue ditongolin. Tongolin apaan? Gue ngeliat juga di lantai 3 ada yang ngegerem, mampus lu. Ngegerem. Bayang gue ya kalau bukan cuma gue doang yang ngeliat, orang office nih yang ngikut ngecek ke lantai 3 atau lantai 2. Kagak ada yang berani ke lantai 3, cuma berani lantai 2. Sisanya orang gudang ke lantai 3. Jadi pas udah denger cerita itu enggak ke lantai 3. Enggak ke lantai 3. Itu udah digeremin gitu. Beneran? Maksudnya enggak coba buat ngecek gitu, saking paniknya mungkin langsung kabur aja gitu kali ya. Enggak ada. Nah pas itu kan si leader gue di toko ya. Nah gue ke toko yang satu lagi, ketemu si yang pekerja proyek. Si pekerja proyek ini kan sebelumnya emang yang di toko yang gue itu yang ada kejadian. Gue ceritanya sama dia. Gue kemarin ada yang aneh di toko sono, gue bilang gitu. Udah biasa. Emang sebelumnya gue tidur di situ dijailin. Yang perempuan gue pengen tangkep, terbang dia ke seberang. Anjing pun ditangkep. Pengen ditangkep cok. Itu beneran, berarti udah ngeliat detail ya. Detail dia emang karena si orang proyeknya ini ya kalau dibilang punya pegangan kali, gue nggak ngerti juga sih ya kali dah, gue nggak tahu. pegangan kan. Oh ya, punya ilmu tertentu lah ya. Iya. Biar dia dapat melihat hal tersebut ya. Sampai akhirnya dia pengen nangkep, terbang duluan. Terbang dia. Ada 2 emang, yang satu anak kecil, yang satu perempuan. Ada 3, satu lagi yang kaki itu yang gue lihat. Oh yang panjang itu. Yang itu di lantai 2 perempuan. Emang dibilang si perempuan perawakannya cantik emang. Emang pas ketika gue dipegang gitu ngeraba, halus banget cok. Itu bukan setan tuh berarti. Tapi walaupun kata lu kagak bukan setan nih, kagak ada yang ininya wujudnya, kagak ada wujudnya. Iya sih, cuma kalau misalnya yang ngeraba halus gitu mah gue ngebayangin aduh enak. Enggak kayak gitu ya, gue juga masih parno lah, keadaan sepi juga kan. Enak dalam arti apa nih? Itu benar, berarti ada perempuan, anak kecil sama kakek ya? Iya. 3 itu ya. Itu lu tahu nggak sebelum jadi rumah kosong itu isinya apa gitu? Maksudnya sebelumnya diisi sebagai keluarga kah atau enggak, sama dibikin gudang juga? Oh gudang juga. Tapi maksudnya di sekitar warga tersebut, kalau lu tahu ceritanya ada nggak kisahnya? Nggak ada sih, gue cerita dari gue nyari ke warga sekitar juga biasa aja gitu maksudnya. Nggak ada cerita misalnya dulu nih keluarga tinggal di sini, enggak ya? Nggak ada cerita, mungkin emang belum tahu juga gitu kali lu nya ya. Emang gimana ya, dulu tempatnya belakang juga gudang gede. Gudang gede daerah mana tuh kalau boleh tahu? Dekat Samsat Bogor. Oh Samsat Bogor. Ya iya. Dekat Samsat Bogor. Itu kan tadi tuh yang balik lagi nih ya ke temen lu yang pengen nangkep itu kan, terbang terus sampai akhirnya dia ya udah didiemin sama dia tidur di situ nginep ngerjain proyek tutup bikin toko. Anjir, berani ya orang kayak gitu. Buset ya, bukan berani lagi, itu mah gila. Temen gue aja sampai penasaran, gue cerita begini nih sama dia. Gue kan setelah kejadian yang gue ngeliat itu, gue berasa kagak enak nih badan gue ya kan. Gue cerita sama temen gue, aduh gue jadi penasaran, pengen ke sono. Silahkan aja kata gitu, kalau mau ke sono ya silahkan, gue anterin gitu. Udah yaudah kapan kek. Emang pas akhirnya kebeneran tuh ceritanya, barang di pabrik habis nih. Gue
Gue ngambil ke toko malam posisinya. Dia Minum dulu. oh iya, silakan. Terus Beneran emang tuh lantai 3 barang. Hawanya panas, Cok. Lantai 3 itu beda sama lantai 2 sama lantai 1 tuh beda. oh iya. Sebelum dijadiin toko nih, gue masih berani ke lantai 3, lantai 1, lantai 2 tuh sendiri juga. Cuma pas udah jadi toko gue nggak berani sama sekali anjir. Udah jadi toko. Udah jadi toko gue Maksudnya sebelum jadi toko lu berani nih. berani masih. Pas udah jadi toko kan maksudnya lebih rapi. Wah, beda, Cok. Gua nggak tahu deh, gua nggak ngerti itu ngapa bisa begitu. Harusnya kan ketika rumah kosong kita malah nggak berani gitu ya kan. Iya, Ini toko udah diisi, udah bersih, udah rapi. gua juga bingung, makanya jangankan gua, leader gua aja begitu. Maksudnya sampai sekarang masih enggak? Sekarang masih. Maksudnya hawanya panas banget. Beda di lantai 3 itu luar biasa panasnya. Iya. Lantai 1 ya adem lah, Kak, dingin karena ada AC ya kan. Lantai 2 ya masih kena angin lah mungkin. Lantai 3 aduh, udahlah. Enggak kuat lu. Panas, Cok, udah bener. Panasnya tuh bukan panas karena nggak ada angin, tapi suasananya aja gitu ya. Suasana atau aura di tempat itu ya. Sebelum dijadiin pas lagi pembangunan toko nih, maksudnya lagi pengerjaan proyek dijadiin toko, leader gue cerita, gue di lantai 3 udah dijailin wah sekali. Dia bilang gitu. Dijailin gimana? Ada ngegerem kayak gimana? Gitu, Cok. Batuk. Iya, kayak batu. Gue bingung itu gimana. Pokoknya ngegerem ya. Sampai 3 kali, 3 kali itu. Lebih dari 3 kali mah itu dia. Dia melakukan hal-hal aneh nggak leader lu ini? Kagak, cuma ngitung barang, ngecek barang udah. Langsung turun lagi gitu. Iya, kalau dia tetap dilanjutin sama dia. Kalau gue mah emang udah Parno ya. Parno, udah di lantai 2 begitu, lantai 3 ngelihat, udah turun balik. Gue mau ngapain lagi? Dilanjutin kagak bakal beres. Iya sih. Emang kalau suasana kayak gitu yang udah pernah kita alamin, karena emang sebelumnya pas keadaan masih kosong juga udah ngalamin gitu ya kan. Saking udah pernah ngalamin pas ruko udah jadi, toko udah jadi, ya tetap hawanya anjing ini yang pernah gua alamin nih kemarin nih. Kayak gini gitu ya kan. Emang sebelum dijadiin ruko daerah situ tuh rumahnya maksudnya kayak ya kebun apa gimana sih itu ya, kebun lah ya, kebun terbengkalai lah gitu ya, maksudnya udah nggak kerawat sama sekali gitu ya kan. Kalau namanya rumah pinggir jalan paling 1, 2 gitu doang kan. Terus jadiin ruko gitu. Cuma kalau masalah cerita mistisnya yang nggak ada sama sekali gue denger dari warga situ juga yang udah lama di situ. Heran, coy, itu asli dah. Mungkin karena belum diajiin juga kali ya. Bisa jadi. Iya, belum ngajiin juga gitu. Karena kan ya kita ya tahu lah orang-orang Indonesia kalau misalnya menempati tempat baru ya kan. Itu udah jadi apa sih dibilangnya? Udah hal yang lumrah lah ya buat di ngajiin gitu kan. Apalagi rumah yang baru kita tempatin gitu, itu udah wajib sih ya, maksudnya harus kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu silsilah rumah itu tersebut kayak gimana sebelumnya gitu kan, untuk menjaga ya itu dia, ditakut-takutin, dihantui kayak gitu. Gue pikir cuma di toko gue dong, Cok. Kan di toko gue itu sampingnya Indomaret. Ternyata yang pegawai Indomaret pun sama, digeremin. Anjir. Berarti sebelahan itu ditin juga. Iya, juga. Gokil tuh situ asli. Nah, samping toko gue nih gudang kosmetik. Nah, satu lagi gudang minuman kayak teh gelas atau apalah. Ini buat merek nih jadinya. Nggak apa-apa, siapa tuh masuk sini. Terus emang sempetnya itu jarang diisi. Gue tahu dari si petugas parkir atau warga setempat pun ya cuma 2 itu doang tuh yang yang nggak pernah kebuka. Yang lainnya mah klinik, Indomaret, terus sama kayak apa itu ya, marketing perumahan lah. Gue nggak tahu itu baru soalnya. Gue juga belum tahu dah, belum nyari cerita lagi. Tuh gokil tuh asli dah cerita situ.
sempet nih pas gue udah dari situ, kan gue ceritanya kagak mau ke toko nih, kagak mau ke toko, gue selalu ngeles. Kebeneran gue ditugasin lagi ke situ, Nggak bisa nolak nih kali ini. kagak bisa nolak gue udah. Bocah gue suruh kagak mau, gue tukeran kagak mau, gue kasih duit atau rokok juga kagak mau. Udah pakai cara berbagai Iya. cara ya oke ya. Gua kasih rokok, gua beliin dah lu rokok sebungkus, nggak apa-apa, lu yang kesono gue di sini gitu. Nggak Biarin mau. produksi mah gue yang megang sendiri juga nggak apa-apa, gue bilang gitu. Kagak dah Wak, makasih banyak. Gue nggak tahu nih, entah leader gue udah cerita sama yang lain makanya mereka tahu jadinya males gitu kan ya, apa karena apa gue nggak tahu dah. Mau nggak mau jadinya gue ke situ lagi. Dan akhirnya lu ngerasain lagi. Aduh ngaco itu mah Cok, ngikutin Gimana tuh? Nempelin gitu maksudnya. nempel Cok sampai ke pabrik. Gue kan sampai sakit terus akhirnya gue tipes itu. Setelah kejadian itu. Iya. Kalau kata leader gua sama supervisor gua sempet kesurupan, nggak sadar. Oh, berarti yang ngasih tahu leader lu. Iya. Kalau lu sempet kesurupan. Sempet. Gua nggak tahu nih maksud gua. Emang maksud gua nggak enak badan ya kan. Gua datang ke pabrik, gua udah nggak enak badan nih. Gua bilang gitu ya kan. Udah lu istirahat aja dulu Wak. Gua istirahat, rebahan. Nah kata leader gua tiba-tiba nangis. Gua nangis, pengen main. Pas atasan gua rada yang agak bisaan gitu, emang katanya ada yang ngikut, dia bilang gitu. Si anak kecil ini nih. Oh ya yang anak kecil. Iya, yang anak kecil ngikut sama gua. Sama yang perempuan ini ngikutin gua dua-duanya. Kalau yang laki enggak. Si perempuan yang gede ini ngikutin gua karena yang si kecil itu taunya anaknya. Oh, berarti si perempuan ini nggak mau kalau anaknya tuh sendirian kali ya. Iya, Makanya dia ikut mungkin juga. ya. Gua kan kalau ke toko itu biar ngilangin rasa takut gua kadang nyetel selawatan, nyetel musik sambil nyanyi lah gitu, ngilangin rasa takut. Ternyata dia malah demen sama gua. Mending gua didemen manusia mah, Iya, ini didemen sama dedemit, astagfirullahaladzim. Tapi kalau ngomongin masalah didemenin sama sedemit nih, Wak. Yang gua tahu nih, mitos entah benar atau enggak ya, kalau misalnya gua salah tolong dibenerin gitu ya kan. Kabar ya kalau misalnya kita nggak dapet jodoh nih ya. Kita soal jodohin orang Jawa biasa. Itu cenderung disukai sama jin, Wak. Disukai sama jin, seolah-olah jin ini nggak mau ada yang dekat sama dia. Iya. Gitu. Misalnya ada cewek nih ya yang dekat sama lu, terus si jin ini berupaya biar si cewek ini ngejauh dari lu gitu. Iya. Gue punya cerita kasus kayak gitu. Pernah lu ngalamin kayak gitu? Enggak, gue punya cerita. Maksudnya emang itu orang udah nyebar undangan, mau udah seminggu lagi mau resepsi, taunya bubar. Itu karena apa? Ya auranya tutup, ada yang demenin, ada yang ngejailin. Oh, jadi buat teman-teman itu ya bener atau enggaknya, kalau emang gua salah ya tolong dikoreksi lah ya, tolong dibenerin gitu. Itu sih mitos yang pernah gua denger gitu dari cerita orang-orang yang mungkin ada salah satu pendengar gue yang namanya Kak Poh ya. Kak Poh tuh pernah cerita juga kayak gitu gitu ya. Kalau misalnya orang Jawa yang tadi gue bilang itu tuh karena disukai sama jin kayak gitu. Berarti yang tadi lu bilang udah nyebarin undangan seminggu itu nggak jadi batal udah tanpa alasan apapun. Ya alasannya ini doang, menurut gue nggak masuk akal. Apa tuh? Cuma hal sepele doang kalau menurut gue. Apa? Gue kurang ngerti deh ya. Maksudnya dibilang cuma karena hal sepele, dibilang gitu. Kayak makan, masalah makan doang, lagi jalan makan. Lagi berdua nih kita nih cerita pacaran ya kan. Aduh, jangan dah. Iya, sama yang lain dah, lu sama yang lain dah misalnya. Nah, jalan makan. Cuma masalah sepele, cuma hal ya pakai duit dulu lah. Gua lupa nih, ketinggalan. Nah, itu kan cuma hal sepele itu ya kan. Iya. Kita udah nyebar undangan nih masalahnya ya kan. Udah ya bentar lagi, seminggu lagi itu tinggal menghitung hari ke resepsi. Gagal. Udah akad belum? Belum. Oh, belum. Maksudnya seminggu sebelum akad lah ya. Iya.
Itu resepsi lah udah batal tuh. batal. Anjir, ya kebayang malunya gimana ya. Nah iya lah. Berarti bukan entah benar atau enggak lah, pokoknya yang lu cerita itu emang bener ada apa aja, ada apa adanya. Apa adanya, gue nggak pernah lebih-lebihkan apa yang gue alamin gitu ya. Ya orang cerita ayo ngasih lah, nggak mungkin gue lebih-lebihin. Oke. Itu dia ya teman-teman, salah satu cerita, dua lah ya, dua cerita yang pernah dialamin. Yang pertama diikuti sama kakek yang bertongkat, karena satu hal ya, mungkin kita harus tahu tata krama sopan santun tuh di mana aja gitu ya kan. Bukan hanya makhluk kasat mata yang Iya. harus kita hormatin gitu. Kadang kan makhluk halus juga ada gitu ya kan, kita sebagai makhluk yang kasar gitu ya. Enggak gitu ya. Nggak gitu juga konsepnya. Enggak gitu ya. Ya pokoknya itu salah satu pelajaran juga buat kita, pengalaman dari Iwa Kariwa ini yang mungkin diikutin sama kakek sampai 3 hari sakit, terus diikutin sama perempuan yang sempet anak kecil anak kecil dan ibunya ya. Iya. Dan ibunya katanya suka ya, Suka si anak kecilnya suka sama gua anak kecilnya suka sama karena ibu. katanya gua nggak tahu ya, emang gua maksudnya pas di situ gua happy aja gitu. Jalanin biar ngilangin rasa takut, dia malah demen sama gua. Oke, Wak, thank you buat cerita dan pengalaman lu yang pernah lu alamin Oke. tentang hal mistis ini. So, mungkin ada pesan buat teman-teman yang mendengarkan podcast Share Talmis ini. Ya intinya gini sih, kita dimanapun berada ya harus saling menghormati aja lah, walaupun bukan hanya gimana sih maksudnya kepada makhluk yang kasat mata aja gitu. Tetap jaga tata krama kita, jangan sembrono di tempat yang baru. Biasanya orang-orang ini ya pada sok lah, gak petang-tang teng-teng ya, begitu ntar kejadian kayak gua. Oke, thank you Wak, sekali lagi Wak ya. Oke, Sehat selalu dan jangan lupa like, komen dan subscribe.